Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi bab 12, yaitu tentang cahaya dan alat optik. Ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Cahaya ini termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik, sehingga cahaya dapat merambat tanpa medium, tanpa zat perantara, sehingga cahaya dapat merambat dalam ruang hampa. Kemudian cahaya ini bisa dipantulkan pada cermin. Cermin nanti kita akan belajar cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tapi di pertemuan berikutnya kita juga akan belajar tentang cahaya dalam perambatannya, dia merambat lurus. Kemudian selain bisa dipantulkan, cahaya juga bisa dibiaskan. Pembiasan ini bisa terjadi pada kaca yang pelan paralel, kemudian pada prisma. Pembiasan juga bisa terjadi pada lensa cembung. Pembiasan terjadi juga pada lensa cekung, kemudian pembiasan yang terjadi pada mata. Pada prisma nanti kita belajar pemantulan sempurna dan dispersi. Kemudian pada lensa cembung nanti kita belajar kamera, kacamata loupe. Sedangkan untuk lensa cekung kita akan belajar kacamata dan teleskop. Sedangkan pada mata nanti kita akan belajar bagian-bagian mata yang normal dan mata yang mengalami gangguan atau mengalami kelainan. Salah satunya ada rabun jauh atau miopi, kemudian rabun dekat hipermetropi, dan mata tua atau rabun jauh dekat presbiopi. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pemantulan cahaya atau refleksi. Benda-benda di sekitar kita itu bisa dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah sumber cahaya. Sumber cahaya adalah semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Contohnya ada lampu, kemudian lilin, matahari. Kemudian golongan yang kedua adalah benda gelap. Benda gelap adalah benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Misalkan tembok, kemudian besi, kaca, kertas, plastik. Benda gelap ini dibedakan lagi menjadi 3 macam. Ada benda yang tembus cahaya. Benda yang tembus cahaya adalah benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya. Contohnya kaca yang bening atau plastik yang tipis. Itu bisa meneruskan cahaya. Kemudian yang kedua adalah benda tidak tembus cahaya. Benda yang tidak tembus cahaya adalah benda yang tidak dapat meneruskan cahaya. Contohnya kayu, kemudian tembok, besi. Yang ketiga, benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat meneruskan hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Misalkan air yang jernih, air yang bersih, atau kaca, itu juga termasuk benda yang bening. Terutama kaca yang bening yang bisa terlihat. Dalam pemantulan cahaya ini ada hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius. Ini bunyinya sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut datang dan sudut pantul cahaya ini sama besar ukurannya. Jadi sudut datang misalkan 30, maka sudut pantulnya juga 30. Kalau sudut datangnya 45, maka sudut pantulnya juga 45. Ini hukum Snellius atau hukum pemantulan cahaya.
Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua macam, ada pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi pada permukaan yang rata. Misalkan pemantulan pada dinding atau tembok yang halus atau pada cermin, itu terjadi pemantulan teratur. Yang kedua, pemantulan baur. Pemantulan baur adalah pemantulan pada permukaan yang tidak rata. Permukaannya tidak teratur. Misalkan pemantulan yang terjadi pada permukaan jalan yang jalannya tidak halus, atau pemantulan pada tembok yang temboknya tidak halus tapi kasar. Pada pemantulan cahaya kita akan belajar cermin. Yang pertama, cermin cekung. Sifat dari cermin cekung ini, bila terkena cahaya, berkas cahaya yang sejajar jatuh pada cermin ini dipantulkan pada satu titik, yaitu titik fokus. Jadi pemantulannya melalui satu titik, yaitu titik fokus. Kemudian jarak fokus F. Fokus ini simbolnya F kecil, dan jari-jari kelengkungan biasanya simbolnya P, pusat kelengkungan, atau R. Ada yang menuliskan P, ada yang menuliskan R. Ini memiliki nilai 2 kali titik fokus 2F. Cermin cekung ini memiliki nilai yang positif. Jadi kalau jarak fokusnya 10 cm, maka jari-jarinya 2 kali lipatnya, berarti 20 cm. Kalau jarak fokusnya 15 cm, berarti jari-jari kelengkungannya 15 kali 2, berarti 30 cm. Sifat sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, ini akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan. Jadi ini 3 sinar istimewa. Yang pertama itu nomor 1, sinar datang, lihat tanda panahnya mendekati permukaan cermin sejajar sumbu utama, itu akan dipantulkan, tanda panahnya menjauh dari cermin melalui titik fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan P, tadi yang saya sampaikan, atau jari-jari, akan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan itu. Yang berikutnya, efek posisi benda pada sifat bayangan yang dihasilkan cermin cekung. Yang pertama, benda yang berada di antara titik fokus dan pusat kelengkungan. Benda yang berada di antara titik fokus dan cermin, ini dan cermin ya, bukan pusat cermin, atau jarak bendanya lebih kecil daripada titik fokus, atau kita sebut di ruang 1. Ini sifat bayangan yang terbentuk adalah bersifat maya, tidak dapat ditangkap oleh layar. Makanya di sini digambarkan putus-putus. Bayangannya itu digambarkan putus-putus karena berada di belakang layar sifatnya maya. Kemudian bayangannya tegak, berdiri sesuai dengan bendanya, tanda panahnya ke atas, maka bayangan juga ke atas. Kemudian diperbesar, bayangannya jadi lebih besar. Kemudian bayangan yang terbentuk ini berada di ruang 4 atau di belakang cermin. Dan untuk menggambarkan bayangan pada cermin itu minimal menggunakan 2 sinar istimewa. Tadi kan ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, minimal menggunakan 2 sinar istimewa untuk menggambarkan bayangan. Ini 3 sinar istimewa yang tadi, dan untuk membentuk sebuah bayangan itu diperlukan
2 sinar istimewa. Oke, yang berikutnya bayangan, pembentukan bayangan pada benda yang berada di ruang 2 atau di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan. Ini gambar bendanya di ruang 2. Kemudian sifat bayangan yang terbentuk, sifat bayangannya nyata karena dapat ditangkap oleh layar, berada di depan layar atau depan cermin. Kemudian dia bersifat terbalik. Jadi kalau bendanya tanda panahnya menuju ke atas, bayangannya justru tanda panahnya menuju ke bawah. Kemudian ukurannya diperbesar dan bayangannya berada di ruang 3. Yang ketiga, benda berada pada jarak lebih besar dari cermin, dari pusat kelengkungan atau jari-jari cermin. Jadi S-nya lebih besar dari R atau S-nya lebih besar daripada P, atau biasa disebut di ruang 3. Ini bendanya berada di ruang 3. Sifat bayangan benda itu sifatnya nyata, dapat ditangkap oleh layar karena berada di depan cermin. Kemudian terbalik, bendanya terbalik, tanda panahnya berlawanan. Kemudian diperkecil, bayangannya lebih kecil daripada bendanya. Kemudian bayangannya berada di ruang 2 di antara titik pusat kelengkungan dengan titik fokus. Oke. Yang kedua, cermin cembung. Sifat cermin cembung ini sifatnya sinar-sinar sejajar yang jatuh pada cermin cembung dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi kalau cermin cembung tadi mengumpulkan, dipantulkannya melalui titik fokus. Kalau cermin cembung itu dipantulkannya seolah-olah dari titik fokus. Jadi ada kata seolah-olah. Cermin cekung disebut sebagai cermin konvergen karena sifatnya mengumpulkan cahaya melalui titik fokus, sedangkan cermin cembung itu sifatnya divergen karena menyebarkan cahaya yang dipantulkan itu menjadi tersebar. Jarak fokus F dan jari-jari kelengkungan 2F ini pada cermin cembung bernilai negatif. Cermin cembung fokusnya bernilai negatif dan jari-jari kelengkungannya juga bernilai negatif karena titik fokusnya atau pusat kelengkungannya itu berada di belakang cermin. Sifat pemantulan pada cermin cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang yang menuju pusat kelengkungan dipantulkan seolah-olah dari pusat kelengkungan itu. Ini gambarnya, gambar yang paling atas itu adalah sinar istimewa yang pertama. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Jadi di situ ada garis putus-putus dari titik fokus. Kalau pada cermin cekung tadi tidak ada garis putus-putus. Jadi datang kemudian langsung dipantulkan. Tapi kalau ini ada kata seolah-olah, makanya di sini ada garis bantu berupa garis putus-putus. Kemudian yang gambar kedua itu sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan, ini akan dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan itu. Oke, kalian pahami 3 sinar istimewa tersebut baik pada cermin cekung maupun pada cermin cembung. Yang berikutnya, pembentukan bayangan pada cermin cembung. Yang pertama, efek posisi benda pada sifat bayangan yang dihasilkan cermin cembung. Yang pertama adalah benda berada di depan cermin atau berada di ruang 4. Oke. Sifat bayangan yang terbentuk, kalian bisa perhatikan gambarnya, itu maya.
maya ini dilambangkan dengan garis putus-putus karena tidak dapat ditangkap oleh layar, berada di belakang cermin. Kemudian kalau maya pasangannya adalah tegak. Jadi kalau maya itu pasti tegak ke atas bayangannya, sama dengan bendanya. Kemudian diperkecil dan posisi bayangannya berada di ruang 1. Jelas terlihat bayangannya lebih kecil, garis yang putus-putus yang ada tanda panahnya itu lebih kecil daripada gambar bendanya yang ada tanda panah menuju ke atas. Dan letaknya berada di ruang 1. Oke, jadi khusus pada cermin cembung, kita kembali sebentar. Khusus pada cermin cembung, ini bendanya hanya bisa diletakkan di ruang 4, karena itu berada di depan cermin. Kalau di ruang 1, 2, dan 3 itu tidak akan terbentuk bayangan karena posisinya berada di belakang cermin. Jadi semua bayangan pada cermin cembung itu hasilnya maya, tegak, diperkecil. Itu sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung. Kalau sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung itu lebih bervariasi. Bisa maya, bisa nyata. Kalau maya pasti tegak, kalau nyata pasti terbalik. Kemudian bisa diperkecil, bisa diperbesar. Oke. Ke berikutnya, rumus atau perhitungan. Rumus untuk cermin secara umum, baik cermin cekung maupun cermin cembung, ini rumusnya adalah 1/S ditambah 1/S absen sama dengan 1/F, di mana F fokus sama dengan setengah R. Hanya yang membedakan, pada cermin cekung F dan R-nya bernilai positif, sedangkan pada cermin cembung fokus dan pusat kelengkungannya bernilai negatif. Jadi sekali lagi, cermin cekung itu disebut cermin positif karena nilai fokusnya positif, sedangkan cermin cembung itu disebut cermin negatif karena sifatnya jarak fokusnya itu negatif atau berada di belakang cermin. Yang berikutnya, rumus pembesaran bayangan. Jadi perbesaran bayangan adalah perbandingan antara benda dengan bayangan yang terbentuk. Rumusnya perbesaran itu simbolnya M. Rumusnya bisa menggunakan H absen atau tinggi bayangan per H tinggi benda, atau bisa menggunakan S absen jarak bayangan dibagi dengan S jarak benda di dalam nilai mutlak. Dalam nilai mutlak ini hasilnya selalu positif. Kalau hasilnya nilai M ini lebih dari 1 berarti diperbesar. Kalau nilai M-nya kurang dari 1 berarti bayangan yang dihasilkan diperkecil. Oke. Demikian materi penjelasan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.